Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Habora Habori. Habora, hai. Nah, Sudah bener ya? benar. Bener ya. Ini kemarin juga ada sekali ya? Iya. Sekali. Tuh, kemarin sekali. Seperti biasa kita ngerokok dulu. Ini untuk penggemarnya Malik. Mohon maaf Malik lagi ada tugas ke Cina. bukan ke Surabaya ya? Belah badan monyet ya katanya. Ada tumor dalam monyet dia harus sama Malik ini. Kita kedatangan dua bintang Pantura. Masih kedatangan Bolo. Namamu siapa Bolo? Kenalin, nama saya Maulana. Timnya bolo-bolo. Oke, satu lagi udah nggak usah simak sis. Jangan sebut sponsornya. Masuk deh nih. Ya siapa tahu kan masuk ya. Langsung. Nih member Habora yang nggak pernah dapat NRA. Makanya mau kasih. Aduh, marah dia. touring dulu Om Jogja. Udah masuk Habora. ST 00 berapa tuh udah ada di. Udah ada berarti ya. Cuma belum turun itu. Kenapa sih kalau belum turun? Nggak tahu capek. Duitnya kurang apa? Bisa. Oh iya. Yang Aceh. Saya langsung tembak aja. Dan Aceh dulu lah. Mungkin touringnya kurang jauh kali Pak. Jadi merasa pengurus-pengurus ini nggak pernah ketemu Bapak kalau touring panjang. Oh gitu. Si Pak Egi nanyain Erlangga yang mana ya? Padahal dia tahu gitu. Ini Malik gitu. Oh si Maxis kan gitu. Tahu tempat kerjanya doang sih. Benar. Jadi kita Apa tema bahas kita apa hari sih? ini nih? Bahas apa sih kita ceritanya? Ini di sini nggak ada apa-apa loh. Ini kerjaan gua doang di sini. Gua nggak tahu bahas apa, bodo amat lah. Yang penting mah ada tamu, kita podcast aja lah. Ini dia penggantinya Malik nanti ke depannya. Malik Bisa pensiun lah gitu Malik ya. lah. Malik kan brand ambassador ini udah dikontrak mati dia. Nah, untuk penggemarnya Malik nih mohon maaf ya. Kenapa, Pe? Terus aja. Di sinilah. Coba kameramen ini Sombong pakai amat. kamera studio di sini ya. Oh ya, kita masih disponsorin sama Motowolf dan Spoiko sebelahnya. Spoiko belas sama kelihatan ya. Ini juga kelihatan yang buat. Nah itunya dong bannernya bawa. AC-nya pindah gimana? Baik. Disponsori oleh Is number one. bisa nggak ntar diedit di bawah ini gitu biar cantik gitu. Kelihatan nggak, Pe? Gitu alamatnya sekalian ada. Nanti ini di kita dilihat nih. Dan ini satu lagi nih sponsor ya. Pisang kecil. Gua sebut namanya hancur nih. Keluarin. Ekspektasi lo apa? Ekspektasinya gimana tadi gua gede banget kayak batu. Tapi enak lah, nggak apa-apa dah. Tapi enak sih, mantap. Tapi kalau gua sebut namanya hancur tuh sana. Hancur pokoknya. Dia nggak tahu yang undang podcastnya Habora ya. Lo bahas apa terserah lah. Lo mau bahas apa sih? Bahas apa nih? Bahasnya itu untuk kali ini pentingnya modifikasi Koko, sini Koko. untuk San Mori. Ya. Gitulah. San Mori. Kira-kira begitulah. San Mori itu apa sih? Gua nggak pernah San Mori. Oke, San Mori itu apa? Kita tanya langsung buat Bolo. ke Master Bolo. San Mori. Itu di permotoran tuh ya kita cari-cari ya lebih ke tujuannya itu sarapan pagi lah sambil reading. San Mori itu ada dua kata ya, San dan Mori. Nah, matahari, San. San. Mori, Cimori. Ya, itu. Kita sarapan. Ya sama tahu Cimori masuk. lebih ke situ sih sebab itu tujuannya tuh. Pagi-pagi kita berangkat, kumpul satu tempat, di tempat sampai kita makan-makan ya, es kayak gitulah, sarapan-sarapan, kumpul-kumpul, yang lebih ke ujungnya tuh dapet Jodoh. Cewek. Jodoh. boleh Pak. Di situ banyak kok, Pak. Boleh, benar. Foto-foto kita lah yang Dari mana? Dari mana? itu udah ada di depan gitu loh, Pak. Apa? Fotografer yang fotografer kita loh. Nah, mungkin nggak bisa jangan ke situ. Masih pakai two style itu dia. Nah, Terus teh. Begitu, Pak.
Masih terus dah. Nanti juga kita ambil di depan. Kayak ini, kayak yang apa? Kerajaan wisudaan ya. Ambil kita kan pergi film. Lebih ke situ sih Pak. Oh gitu ya. San Mori bukan artinya Sunday Morning Rider. Bukan gitu. Ya mungkin di situ juga. San Mori nggak tahu arti San Mori. Iya. Aduh. Sunday morning ride. Berarti lo pas lagi teori nggak masuk, Gak masuk. praktek gitu doang dia. Abal dikit lah. San Mori. Apalagi Cap? Tadi kita mau ngomong semua Modifikasi San Mori tadi kan. modifikasi. Modifikasi San Mori. Jadi kalau San Mori berarti harus modif gitu gua. Ya itu makanya apa korelasinya antara modifikasi dan anak-anak San Mori ini? Mungkin dari Bolo nih yang lebih paham tentang San Mori. Bisa Modifikasi tahu. sih nggak harus dimodifikasi sih Pak sebenarnya tuh sama itu ya. Yang penting kita emang cari teman jodoh di situ kan. Banyak model-model yang tahu ke Jepang-Jepangan lah, ya itu. Oh, banyak model. Oh banyak Pak. Ya apa? Kayaknya boleh menarik ya. Boleh Pak. Di situ banyak model sebenarnya di San Mori itu. San Mori. Tapi San Mori identik dengan modifikasi loh. Iya benar. Kebanyakan modifikasi sih Pak. Terutama di knalpot. Bro. 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 Benar Pak. Terutama kan di situ. Kalau lihat anak San Mori, tapi gua akuin emang modifannya hedon itu. Duit dari mana Anda? Saya juga bingung banget ya. Motor touring PND langsung pelek apa ganti pelek kan, ganti ban ya kan, ngecat ya kan. Wah itu dia Pak. Tapi kalau nabung sih keren. Enggak sih. Biasanya ada dana khusus kayak gua berarti kalau lu ya ini penggantinya Malik kan. Nah, Oke, iya. bertiga nih. Iya. Berarti lu yang diserang nih. Ada dana khusus gak buat modif? Sebenarnya nggak ada ya Pak. Nggak ada. Semua tergantung uangnya masing-masing Pak. Adanya ini Iya. kalau Beda lagi yang udah punya nama-nama begitu ya Pak. Mungkin ada lah harga yang khusus buat dia. punya nama tuh kayak gimana? Lu belum dinamain. Yang punya follower banyak gitu. Nah itu ya yang ribuan itu loh. Tapi ya Kita ada ya di kita ya. ya kadang kita juga bingung loh Pak. Kadang ada teman yang nanya, lu kenal itu gak? Siapa? Itu anjir banyak followersnya itu seleb-selebgram. Sebenarnya nggak ngaruh Pak sebenarnya kayak gitu ya Pak. Kalau kita gak kenal, kalau belum masuk, maaf nih brownies ya. Brownies nggak bakal- apa? Brownies apa? Oh brownies itu yang di Trans TV loh Pak. Oh iya iya. Nah, menurutku begitu Pak. Ini Minimal. Ayu Ting Ting. Nah, yang itu Pak Iwan Gunawan begitu lah Pak. Lawan Wendy Cagur. Selagi belum masuk ke brownies itu ya belum saya kenal gitu Pak. Iya. Iya. Makanya kadang temen ada, lu kenal gak? Ih, itu yang di samping motor lu, itu lo orang apa selebgram ini lo. Ya kalau aku sendiri apa ya, ya selagi gak aku kenal yang gak artis-artis ya gak bakal aku kenal gitu. Bodo amat gitu, semua sama gitu kan. Betul ya. Itu dia Pak. Terbaik. Gua ada cerita temen gua Ya. di rumah tuh apa kita kan nongkrong di bengkel bareng nih ceritanya. Lu kena temennya si ini ya? Si dia nyebutnya siapa gua lupa gitu. Tahu gua. Ini di TikTok ada. Nggak tahu. Pas dilihatin, si Gogon ini mah. Nah, itu Pak. SID kalau di IG kan beda namanya. Beda. Ini gue follow dia, anjing kata gue followersnya temen gue. Bocah-bocah ini biasa lah. Biasanya Anjing, sih itu Pak, Gogon bukan kalau akunnya modifikasi. Iya, Iya, verified. Gogon ya? Bayar berapa dia itu ya? aduh gitu Pak. Sekarang Saya bingung bayar. Pak, itu Pak. Bagus jawab Pak itu. Orang itu. Pas Gogon saya bingung Pak. Udah buram pokoknya saya ternyata Pak. Burung juga yang Iya, pusing saya Pak itu. Yang lu tahu paling anak-anak deh di anak-anak lingkungan kita di Bolo. Bolo. Paling mahal berapa sih modif? Si Gogon deh sama si Dikap lah. Sebenarnya Pak, nah, kita tuh ya bolo-bolo ya. Udah ngelihat dua orang ini ya udah Pak. Kayak Patih sama Raja gitu Pak. Dua orang ini ya kita Kejar. setiap kota-kota Pak. Kita ngelihat orang dua ini turun, udah gitu Pak. Apa yang mau di komen Pak? Kalau di masalah touring kita komen-komen, aduh, dua orang ini udah Iya. ujung-ujung Pak. Kalah. Iya, betul Pak. Ini kalah. Nah, itu. Udah Pak, udah Raja terakhir Pak itu Pak sebenarnya Pak. Kita bingung Pak, mau komenin, mau ngomongin, ya udah ada semua Pak. Kita ngomongin itu apa sih mau dimodif? Emang bisa nih ya ke kota ini, ke Mas Brondong Gogon. Oh iya, Brondong. Nah, iya Brondong ya. Iya.
ngeliat di Instagramnya bulat-bulat udah banyak banget Pak ngederet Pak. Antar kota dan wilayah itu Pak. Saya bingung Pak itu. Kayak akap dia gitu ya. Nah, iya betul Pak. Dia memang dulunya si Gogon ini supir bis akap. Jadi touring motor. Oh, dia jadi motor aja. Diam-diam aja Pak dia. Ke Malang langsung. Saya kalau di cuma Cibinong saya nggak mau. Saya mau langsung ke Bromo. Mungkin di sini juga Pak ya. Jadi dibuat touring nanti. Nah, gitu Pak. Ya itulah Pak di situ Pak. Kalau buat modifikasi di Mori. Tapi ada iri-irian gak sih? Wah, itu ada Pak. Gue pengen nih. Nah. Gogon ini. Oh si Dika ganti ini, misalkan ganti velg baru. Pengen ini velgnya gitu. Velgnya kan bukan ini Iya. bukan 200 ribuan ya. Bukan apa itu. Emang ada kan bulannya itu? Ada sih. Zaman dulu ada. Dari kayu, dari kayu. Halo ya Pak. Nah, polisi itu bengkok langsung. Nama tuh tolong dicoret nanti. Ya itu Pak, benar Pak. Di situ kita ngelihat lah sering. Oh ini dong modifikasi yang masuk ke sini ke ADV motor-motor begitu ya Pak ya. Ya itu kita nyari-nyarinya di situ sih. Orang oh ini bisa PNP ke motor ini loh. Oh iya, karena orang udah masang kan. Oh, ini tinggal tambah ini aja. Tuh. Kalau buat masalah keuangan itu masing-masing Pak. Ada yang kebeli pelek sebulannya besoknya beli ada. Itulah Pak. Tadinya gue mau ngundang si Gogon sama Dika. Nah. Cuman jadwalnya kemarin gue telepon manajernya susah. Udah punya manajer deh. Ada manajernya dia. Berapa? Malik kalau nggak salah manajernya ya. Buat Gogon sama Dikap ditunggu lo di sini lo. Jangan sombong lo ya. Bukan yang datang malah dia gitu ya. Sayangnya masih bolo juga. Nah, bolo. Bolo tuh apa sih bolo? Nah, ini yang Nah, benar. ini. Bolo apa sih? Bolo. Tadi bolo kayaknya gitu Sebenarnya kan tuh namanya. bolo tuh IG banyak gitu. iya, bolo tuh sahabat mungkin ya di bahasa Jawa tuh ya bolo-bolo gitu ya. Oh. Jadi dulu tuh aku sih sebenarnya Pak, di Capcut ya itulah. Ada ya semangat bolo. Oh, Perjalanan masih oke. panjang. Jadi aku tag teman-temanku yang touring lah gitu kan. Jadi ya di balik itu ya mereka langsung manggil bolo-bolo ke semuanya ini bolo-bolo gitu. Bolo. Kita kayak udah bolo semua lah gitu. Sama CS lah gitu ya. Nah, besti kita mini touring lah, gitulah. Benar Pak. Bolo-bolo tuh ya di situ. Kalau di angkatan kita bulu-bulu itu tinatun ya. Bolo-bolo. Kayak anjing di dashboard. Udah Malik, udah dah. Bukan langsung aja dah. Datang dulu Pak. Yang ini Bisa, tapi tadi bayarnya kan liburan loh. Bukan gue yang beli. Saya ada bang sekelas. Motor kan. Aduh. Tapi San Mori. Tadi kan kalau dia San Mori itu ya kayak tadi. Tapi untuk beberapa orang San Mori beda juga gitu. San Mori itu apa sih sebenarnya? Jadi kegiatan riding doang, apa nongkrong doang gitu? Apa gimana? Tadi kalau dari dia kan versinya yang nongkrong gitu lah ya. Nongkrong, cari Kalau lu sarapan. biasanya dia nih off road kayak IG tau nggak tuh IG untung nggak ikut touring malah off road gitu kan. Nah, ini dia nih San Mori tapi off road gitu. Coba Cap gimana Cap? Kalau aneh ngelihat San Mori ya, San Mori itu perkembangannya mungkin 2018 ya kali ya, atau 2017-an tuh ngelihat kata-kata San Mori itu pertama kali keluar tuh ya memang Sunday morning ride. Artinya memang pengganti daripada perjalanan malam saat kopdar di malam minggu. Jadi San Mori itu lahirnya karena bosannya dengan riding pada malam hari digantilah dengan minggu pagi gitu. Seperti itu. Tapi emang tujuannya dari San Mori itu pada awalnya yang Anda tahu ya memang cari sarapan bareng. Kayak gitu, cari sarapan bareng ke tempat mana, terus udah gitu aja. Cuman pada perkembangannya kalau Anda liatin ya akhirnya di situ jadi tempat banyak-banyak ngumpulin foto buat feed di media sosial lah, kira-kira seperti itulah. Ya mungkin kayak gitulah. Tapi kalau di klub saya sebelah ya San Mori ya adalah masuk jalur gitu.
Jadi bahas apa Itu itu? tergantung merek motornya kali. Aduh, benar-benar beda lah Pak. Sama kan ya. Kita mah kan yang Motor 30 juta kita makan aja ya. Kita nambah satu aja udah beda. Beda. Benar-benar Bang, benar Bang. Ya kan kalau dibilang pakai motor off-road, Sunmori dia jalan naik gunung kan, Aduh. jatuhnya Sunmori. Kalau kita Sunmori. mah kagak boleh becek kan kalau Sunmori. Kita bela-belain Pak. Subuh tuh habis sholat subuh nyuci Pak. Nyuci dulu ya? Iya. Tapi pas lagi salaman tangan pada besar tuh ya. Nah, masuk dalam kan dia lah. pengalaman gue kalau diri sendiri Saya kira ini mah bersih Pak, benar Pak. Benar Pak. Mau gimana modifikasinya, yang penting motor bersih, orang bersih, hati bersih Pak. anjir dia bersih Allahu Akbar. Tapi ada nggak kalau dari Sunmori itu ada apa ya kan kalau dilihat kan kayaknya kalau suatu kumpulan begitu nggak mungkin kalau nggak ada clash gitu, misalnya malah jadi bentrok atau apa segala macam gitu, ada yang nggak suka lah gitu, Ada kubu-kubuan Ada gitu. biasa buat aja. nggak gitu. Namanya kita bersosialisasi ya Pak, pastilah Pak, adalah yang begitu atau yang ya dunia-dunia permotoran ada dulu Pak, kita mau nyalip dikit kadang disebutnya mau ngebalap dia lah, panas lah ya Pak, yang begitu-begitu ada. Jadi emang ya begitulah Pak, di dunia permotoran tuh kadang suka ada begitu. Kadang kita ngomongin sini, ngomongin situ Pak, itu yang udah di tempat Sunmori ya nih ya, kadang oh itu tuh, kadang itu pasti ada Pak. Soalnya kan kalau motor saya kan motor listrik nih kan, saya setiap minggu saya pengen juga Sunmori, saya sewain itu keliling. Anak-anak yang cabut saya Pak. Pulang dapat duit Pak. Udah Pak, udah. Cuma ya takutnya kan anak kenceng itu kabur dia Pak. Ini kasih ke bapak cari kemana? Benar-benar Bang. Ada bisnis yang bagus itu. Tapi ini Bolo nih, ini ada mungkin pertanyaan dikit kali ya. Karena kita kan tinggal di area Bogor nih ya. Ya. Sedangkan mayoritas peserta Sunmori ini dari luar Bogor nih. Bener nggak? Mungkin persentasenya tuh berapa banyak sih? Misalnya dari Jadetabek ya, Jadetabek tuh yang ke arah Bogor tuh berapa banyak sih kalau tiap minggunya? Mungkin ya Pak, Pengalamannya. pengalaman saya, wah kalau acara ada event-event tertentu di tempat Sunmori tersebut mungkin bisa lebih Pak, puluhan Pak ya, ratusan pun bisa jadi itu. Karena ya di tempat Sunmori ada yang mengadakan event lah, tapi tanpa ada yang mengundang ini, tapi ya namanya di tempat Sunmori ya udah kumpul-kumpul di situ semua ya Pak. Itu udah banyak sih Pak sebenarnya, termasuk Bogor ya. Bogor tuh udah jadi tempat istilahnya Sunmori yang go green banget dah. Go green? Iya, go green tuh untuk penghijauan banget Pak. Apalagi Sentul Nirwana ya Pak ya. Udah kita masuk Sentul tuh udah view-nya tuh udah mengontai banget kan gitu kan. Endah nggak? Endah pokoknya. Oke. Tapi setuju nggak ente kalau banyak anak-anak Sunmori dari luar kota Bogor terus datang ke Bogor, tapi di Bogornya mungkin rusuh kah, kebut-kebutan, ngeblar-ngeblar, Nah, ini atau dia, Pak. mungkin buang sampah sembarangan gitu, gimana menurut ente? Menurut saya yang begini tuh ya buat yang daerah-daerah luar Bogor lah ya, untuk saling menjaga lah intinya Pak ya, tetap safety dalam berkendara, terus sopan lah istilahnya gitu kan, kalian saling menjaga, kita menjaga juga kan. Mereka datang kita welcome gitu kan. Intinya begitulah untuk daerah-daerah luar Bogor yang mau Sunmori ke Sentul Nirwana atau daerah Bogor sekitarnya. Balik ke modifikasi yang biasa dipakai Sunmori, tapi kita bagi lagi nih Sunmorinya yang dia ini lebih ke nongkrong ya, anggaplah kita lebih ke nongkrong gitu. Modifikasinya harus apa enggak sih? Tadi udah ya dijawab kan. Nah, kalau misalkan enggak, yang dibilang keren menurut lo di tongkrongan itu kayak gimana gitu, motornya modifikasinya seperti apa? Sebenarnya ya dari fitment aja sebenarnya sih. Modifikasi gak harus mahal, Pak sebenarnya. Tapi kalau emang dia beli modifikasinya yang pas buat motornya, buat orangnya ya ngelihat stylenya aja. Kadang ada loh Pak. Jadi ada temen dia nggak
ada mahalnya gitu Pak, nggak ada, tapi dia treatment motornya tuh rapih lah, Iya. modifikasi rapih cuman gitu. Nah itu pun jadi pandangan Pak, betul kan? Nah kadang ada yang modifikasinya ramai banyak, tapi gak masuk lah warnanya ke sini, jadi nabrak lah Pak. Gua tahu itu. Kalau di Habora itu Ahoy. Saya tidak tertuju di situ. Itu bosnya ini. Aduh itu. Bosnya kita nih, bos besar itu bosnya. Pasti bukan nama Enggak, kalau dia memang teriak ya gitu. jualan barang kan. Oh, Kalau iya. dia cuman kayak kurang masuk aja. Iya. Sayang menurut gua. Iya Pak, Iya. seperti itulah. Jadi nggak harus mahal ya, yang penting Iya. looks-nya oke lah. Looks-nya oke, nyetel lah Pak. Nyetel. Nah nyetel. Nah ini kita nyetel. Simple, berarti memang tergantung apa ya konsepnya dia sendiri ya nggak bangun ya. Betul Pak. Simple tapi pasten. Sebenarnya kan kalau modifikasi itu kan apa ya lebih ke antara kita sama motor tuh kayak ini apa sih orang bilang tuh kayak cocok-cocokan Cocok ya. sih kita bawanya, Bener nggak sih? lihatnya, looknya, warnanya, sama orangnya pas gak sih Iya, gitu. harus harmonis lah gitu kan. Misalnya memang kita pengen bisa repaint lah, banyak kan anak desa Iya. kan repaint ya kan. Repaint. Ya kan? Terus warnanya hitam tapi dia ganti jadi Lembayung bayung gitu tapi tetap warna hitam itu kan keren tuh ya kan. Nah, kan kebanyakan ada yang motor bukan warna hitam, dicatnya warna kuning, peleknya warna hijau kan ada yang gitu juga kan. Ada. Nabrak, ya kan. Ada Apa sih kita nih tadi? Nggak tahu Pak. Gue ini Lu ngomong apa sih? pertanyaannya begini. Emangnya tadi dibilang Ini yang ngangguk ya. Disinggok, bener disinggok. jadi kan kalau lebih ke apa ya, makanya tadi kan dibilang budget, masalah aplikasi ke budget ya kan. Kalau tadi si abang ini bilang ya lebih ke ini aja kan, biar sesimpel apapun kalau memang cocok gitu. Karena gue punya temen, dia emang anak motor adventure lah, anak motor adventure. Kalau touring, kalau paling lengkap, paling lengkap. Ke kantor pun dia lengkap, jaket, protektor, sepatu boot gitu kan, helm kadang pakai half face lah kalau deket ya karena emang jaraknya deket. Pakai motor listrik. Siapa? Saya tahu oke. Ini udah kita tahu banget kan, keren ya. Pas naik motornya kecil banget. Agak ada suaranya lagi. Emang gitu Cap? Berarti yang dibilang nggak cocok tuh gitu kali ya. Sebenarnya sih bukan cocok, mungkin memang biasa begitu. Kan nggak tahu tidur juga, dia juga pakai protektor semua. Kan nggak tahu. Kemarin juga dia bilang dia ngobrol sama istrinya tidur pakai helm, pakai intercom doang, ngobrol aja gitu. Agak serem ya tidur pakai gitu kan. Lanjut nih apa lagi nih? Apalagi ya? Ya, bahas pembahasannya sih. Kayak ada minus-minusnya juga dari San Mori itu kan. Ya kayak kebanyakan sih kalau ngeliat nongkrong di Pakansari gitu ya. Naik motor tuh sambil ngepreng gitu kan. Sambil ini ngerokok nih. Tus gitu kan. Maksud gua udah gitu kebanyakan motornya spesifikasinya merek itu. Iya. Ya kan jadi Ya, ngejelekin satu sisi apa anak-anak klub itu ya kan. Betul. Wah, kenapa sih ini motor si V ini gitu kan, si Vitit gitu kan. Selalu begitu gitu kan. Jadi gua ngiranya kayak emang apa dari komunitasnya begini apa dari mana gitu kan. Tapi Segmen mungkin kali ya. nah, iya kan jadi kayak saya kan lagi sama anak kan gitu kan pakai sepeda listrik aja mereka sambil merokok sambil nggak mikirin di belakang gitu. Iya. Nah kalau di kita kan di Habora sendiri kan ya semua dijelasin kan, maksudnya Semuanya. safety riding apa segala macam itu juga pengendara dari A sampai Z tuh kita memang dijelasin semua. Apa kalau di San Mori ada juga tuh maksudnya dari pihak penyelenggara jangan merokok di jalan, jangan ngeber-ngeber, jangan balap-balapan gitu. Ada nggak tuh? Itu udah ada sih Pak sebenarnya dari pihak panitia atau penyelenggara itu udah pasti untuk ke anggotanya atau yang tamu undangan kan itu udah pasti kan namanya safety reading itu udah pastilah. Tidak arogan, tidak bayar namanya kita udah kumpul di situ ya Pak ya, lagi jalan pada ada yang gebar-geber lah, ada yang panasan lah, nah itulah Pak. Susah diatur ya. Susah Pak sebenarnya Pak. Benar susah sebenarnya. Ya kadang kita bolo-bolo nih kumpul nih Pakansari, ada mulu Pak sebenarnya Pak. Lewat Yang gigi satu dilimitin sampai benar-benar lepas lah ada Pak. Gigi satu nih Pak.
dikencangin sampai benar-benar ya itu untung aja tuh rantai gak betrak hancur gitu kan. Ada gitu Pak, kadang kita suka bingung, digituin gigi satu ya sampai limit banget gitu kan, jauh dia ini. Motor apa tuh desa itu? Aduh ada Pak, gak usah disebut kalau udah bikin gigi Dia itu sih hafal motornya gitu loh. udah Karena saya 12 tahun di jalan nih kerja dari Blit kan. Iya. Jadi kalau lihat tuh saya pelan gitu. Ngerokok terus. Nah, Karena kalau ini, kita Pak. bilangin tuh dibegalak dia. Lebih gitu. galak. Nah, bener Pak. Padahal lebih galak dia Pak. Rokoknya tolong ya kalau bisa abunya ditelan. Ya iya. Ada yang lain kan? Betul saya gitu kan. Kadang-kadang apa sambil berdua-duaan tuh ngobrol, saya bilang, "Mas, ini bukan ruang tamu, jalan raya." Saya bilang gitu. Nah, ya kan? ini begitu. Itu kan Benar-benar Pak. bahaya Kalau ya. di- Bahaya Pak, gitu kan. pasti ada yang kayak gitu Pak. Macam-macam lah Pak sebenarnya Pak. Apalagi di kita ya daerah Cibinong, Stadion Pakansari itu udah tempat perkumpulan daerah Bogor-Bogor lah udah. Pakansari nih udah jadi tempat rekreasi semuanya kan ya. Wah, saya juga ngeliatnya juga. Iya itu Pak, ngebut lah. Ya kadang nggak ngeri juga ya nggak pakai helm gitu kan. Oh iya. Dilimitin gitu kan, ngerinya juga kan gigi satu Pak sampai limit gitu di benar-benar limit gitu, apa yang mau diapain gitu Pak. Ngerasa beli kali ya. Bukan kita merasa iri dan dengki gitu Pak, kadang ya ada tempatnya lah Pak. Tempatnya, Sebenarnya. Kita punya kok untuk sirkuit, betul gak Pak? Kita mau ngumpul kebutan gitu, oh iya mau nggak Pak? Duit yang mana? Ya makanya lah Pak di situ Pak. Benar ya, kita Kadang udah pengen show off berarti ya. Nah, Tergantung orangnya sih. Jadi ada yang pengen show off, karena gue punya knalpot baru deh misalnya. Nah, iya. Suaranya baru di setel lah, motornya knalpot baru, pengen tes ininya lah, speednya kayak gimana. Ada yang kayak gitu. Ada yang memang kalau zaman dulu di zaman di Surken tuh dulu balap liar tuh. Kita nongkrong cuma pengen nonton doang gitu, nongkrong sama temen. Kadang ada yang melewati, jadi kan berkelompok ya, nongkrong itu berkelompok. Kadang ada yang lewat, tiba-tiba gerung-gerung gitu, player. Udah singkat. Dulu kan gitu, zaman dulu kan. Singkat-singkat turun. udah melayani lah Pak ya. Iya, Benar-benar Pak, itu kodenya Pak. Kodenya. Kode balap liar begitu Pak. Berapa Pak? 62. Yuk, ayo. Ih, gua nggak tahu lah, Gitu nggak Pak. tahu. Kayak gitu Pak. Kadang digit-digit begitu saya juga kadang sebelum nggak berhenti Pak. Pernah saya diajak ya. Sebenarnya bukan di Sultan doang Pak. Di JP Sentul juga itu. Dulu itu tempat ini Pak, pom bensin. Itu lulusan. Oh iya, Pak. lulusan ya. Nah, itu jadi ini. Aku kenapa diajak kadang sama teman ada motor yang udah mau buat balap gitu. Nyari Pak dia Pak keliling sama tongkrongan. Berapa Mas? 52. Mau nggak? Jadi. Nah, yang begitulah di pinggir-pinggirnya pada begitu. Ya itu Pak. Itu artinya apa tuh 52, 62 gitu. CC Pak. Biasanya tuh dilihat tuh dari CC-nya 162 cc. Kadang 62 free itu 62 free ya begitulah. Kadang 62 itu ujung dari 100 maksudnya 162. nah ya begitu Pak. CC-nya ngambilnya ujung aja gitu Pak. Kadang Bukannya seher itu? ya seher ya bener Pak, seher juga gitu. Spek seher juga itu. Bapak suka pura-pura padahal dia paling Nah, Pura-pura dalam perahu. Jadi kalau ngomongin balap liar, gue pengen undang si Baskoro nih kan. Wow. Mas Oro sekarang di IG-nya tuh dia lebih sering ngulik ini deh bore up motor ya kan. iya. Ya kan. Bas motor akhirnya udah terwujud dulu dia. Pertama dari nama bas motor terrealisasi jadi bengkel. Bengkel. Itulah omongan adalah doa. Apa sih lagi yang mau dibahas nih kawan-kawan? Rekor nih coba kalau rekor. Pernah San Mori paling jauh kemana nih, Bung? Bandung Pak, bener Pak. Bandung. Setiap Budi KFC setiap Budi. Nah, iya itu Pak. Ramai. Bandung, terus ya sekitar kebanyakan sekitaran sini Pak. Ada yang orang Bandung pun Kesini. gitu Pak. Lebih ininya gitu kan. Ada di sini, ada yang ini orang Bandung, orang Jakarta, kebanyakan ya ada yang kesini gitu. Sentul Nirwana gitu. Udah tempat enak sebenarnya Pak. Jabodetabek biasanya kesini ya. Iya. Sari, Bang Sari. Acara-acara besar kebanyakan ya karena emang tempatnya enak gitu ya Pak. Lahan parkir apa? Sentul Nirwana tuh yang mana sih? Yang ada foto di dekat kolam renang itu yang kelihatan bukit itu mana sih? Dekat masjid. Bukan Pak itu. Gua nggak pernah sampai. Dekat Sentul Nirwana tuh Kita Gunung tahu. Pancak Pak. Kaki Gunung Pancak. Iya kan, betul kan? Iya, Yang suka kaki. di daerah kebun-kebun gitu kan? Enggak, bukan. Bukan. Pas bundaran dia. Pas bundarannya ya. Oh iya. Pokoknya di dalam komplek itu lah. Ya. Jenggelan. Oh, Jenggelan. Di bundaran HI dia. Bundaran HI kalau lu puterin 2 kali jadi apa? Iya.
Nggak ada. Udah salah. Ini yang kita jadi jawab gini ya. Salah bukannya. Hai, mohon maaf ya. Benar-benar kita jawab ini benar. Apalagi deh? Ada nggak yang apa namanya ente kepengen gitu San Mori kemana gitu? Ada sih Pak sebenarnya. Kemana tuh? Tapi gak harus jauh juga Pak. Yang penting kumpul gitu Pak. Rame gitu kan. Anggaplah yang jauh lah se-Indonesia gitu lah. Bikin San Mori ke daerah mana tuh? San Mori. Enggak kan kadang-kadang juga kalau ke Bandung gitu kan nginep dulu ya Bolo ya. Iya, nginep dulu kan baru paginya San Mori gitu. Nah, ini mungkin ada satu tujuan tempat yang biasa San Mori, entah itu di Jawa Tengah, Jawa Timur atau di mana. Enak pagi Bromo Pak sebenarnya Pak. Wow. Tumplang. Oke, langsung tunjuk ke sebenarnya apa itu Pak? San Mori yang enak pagi-pagi di Bromo Pak. Terbaik. Keluar Apa nih apanya keluar? Kan lebih cenderung ke ini Iya. gunung berapi kan man keluar. Kita di bawah gitu kena apa? Buset. bukan kedudukan dan jangan Pak, jangan. Maksud tuh ya enak gitu ya. View-nya tuh Ini udah Keren. ya. udah itu San Mori yang Tapi pernah ke Bromo? belum Pak. Belum ya, nggak bisa ngomong dong. Enak dilihat dari mana jadi? Itu gua udah pernah nih ke Bromo nih. Kita kan udah pernah kita touring ke Bromo. Masa lu nggak ikut sih? Baru ke Merapi Pak. Kayak gua. Merapi. San Mori juga. Bukan Pak. Bukan. Dari Jalan sama keluarga. naik mobil. Sama Asia jatuhnya. San Mori yang apa ke Dieng itu bagus juga tuh. Masa ada jalur San Morinya juga tuh? Iya, ada. Anak-anak sana. Apa sih Vespa apa sih namanya? Vespa apa tuh? Nama tempatnya tuh Bukit Bukit apa ya. gitu? Bukit apa gitu? Bukit ada tuh di Dieng. Bromo kan kita habis mah. Aduh. Tapi kalau Habora emang nggak pernah San Mori ya? San Mori sih. Tapi kenapa nggak dilakuin lagi? Apa? Ya sering Bangunnya pada sih. siang. Kamu pada siang. Sering diajakin gitu. Cuman kadang-kadang PIC-nya mager. Kita tuh San Mori kan biasanya di situ jam 7. Ngumpul jam 9, start jam setengah 10, jam 10. Betul. Itu. Panas tuh ya. Ya makanya bukan San Mori lagi, San Berang kita. Udah kesiangan banget. Dan juga memang kebanyakan mungkin kalau kenapa Habora juga di hari Jumat ya kalau lagi ada kopdar gitu kan. Karena mungkin minggunya kita lebih ke quality time sama keluarga. Ya, benar. Gila keren banget. Buat yang Gue sih udah- nggak boleh keluar sih kalau minggu mah udah di rumah detok gitu. Keluar langsung surat perceraian itu disodok. Jangan Pak, karena udah apa Pak. Baru dulu. Pak, baru Pak, jangan Pak, baru lahir Pak. Gitu, ingatnya. Oh, lu baru seminggu, jok gitu langsung. Jadi kalau kita bikin San Mori ke Bromo gimana nih kira-kira nih Bolo? Gimana Pak ya? Ya dia ketupaknya. Pakai ditanya. Ini ada saksi independen nih. Kasih tahu nih. Boleh tuh kayaknya tuh Bolo tuh. Saya sih boleh aja Pak itu Pak. Boleh ya. Buat pengalaman Pak, karena saya emang belum pernah. Emang enak kayaknya emang pagi-pagi kita pulang ke Bromo ya. Itu the best banget Pak. Kita ganti berarti ya. Yes, ya. Jangan touring to Bromo atau touring jadi San Mori Bromo. Wah, Wow. Jadi kan udah San Mori ke Bromo jadi lebih Fresh. ini kayaknya ya. Fresh rasanya. Kalau touring tuh jauh gitu. Baik, bikin fire-nya baik. Bikin fire-nya ntar. Bisa sih belakang kamera, Pak. Sini nongol dulu. Episode 3 biar kelihatan gitu kameramennya siapa. Aduh, San Mori itu kalau jelasin panjang emang ya. ada Pak sudah Pak. Tapi cewek-ceweknya kalau bilang Nah, ke cewek deh sekarang dah. ya kan? Kalau Ceweknya, saya Pak. Daripada motor mulu. Kadang macam-macam ya Pak ya. Kalau udah di tempat San Mori, wah ada yang lewat lah, bawa begitu, nungking begini lah Pak. Waduh, Wah, banyak sih Pak macam-macam ya namanya kan kita. kalau yang si selebgram yang suka San Mori kan si siapa tuh Sarah Violet itu ya yang boleh dikeber cewek DJ tuh. Oh iya Ya iya. kan dia tapi dia nongkrongnya di Sensi tuh Oh, biasanya Sensi. moge-moge juga gitu. Ya masih Malik kalau nggak salah dia. Siapa banget itu perempuan gitu. Malik kan MC ya, MC Malik is in the house. Jangan Malik security science lagi. Yang Dia mau lebih pas bocor. ya. Jangan ngomongin Malik lah. Oh iya. Malik itu bagi gua adalah sahabat paling mengenaskan.
Betul, memang pertama tertarik di Habore itu ya melihat ada sosok ini, satu orang ini. Oh. Gitu. Ya kan? Ini siapa nih kita bilang nih orang lucu-lucu gitu kan. Ini pas lebih kenal lebih dalam tuh kayaknya lebih rasa takut gua jadinya. Oh, awal masuk Abora berarti ya? Kalau aku tuh dari sebenarnya aku bukan Abora dulu mas. Kemana gitu? Di ADP Skuter Bogor, ASB. ASB ya. Dari situ aku tanya-tanya, adalah temanku ini nih, dia suka touring. Kalau lagi cuti apa pusing touring, udah kabur aja. Ada kok ininya. Terus pokoknya lengkap lah, pokoknya udah. Iya betul. Oh boleh kata ya boleh nggak apa-apa udah. Sip lah. Ya dari situ sebenarnya sih di balik ADP Skuter Bogor itu emang udah habora-habora juga sebenarnya mas. Isinya ya. Iya benar. Aku akuin loh. Aku lihat semua anggota-anggota ADP Skuter hampir semuanya tuh habora emang. Buat yang ininya ya habora itu udah benar-benar kebanyakan termasuk aku lah mas. Aku bawa teman, lu kalau touring cuti kerja katanya nih ada kok tenang. Mas Habora aja. Kalau ASB itu jarang-jarang karena kumpul-kumpul aja kopsan gitu kan. ADP Skuter Bogor tuh kumpul-kumpul aja kita nanya-nanya ya acara-acara gitu kan. Katanya kalau buat touring-touring, lo mau ada kopdar ada ini, pokoknya udah Habora aja masuk ya. Di situ lah Pak, kadang aku membantu juga Pak. Masuk ya ke kadang aku suka ke Om Agus. Om, teman mau nih. Oh siap. Oh, ada yang masuk. Udah di ini kadang. Oh ya. Om Agus ya kadang aku. Pakai kode referral dia. Nah, Maul Bolo. 10.000 per member. enggak wajar. Lebih ke situ sih Pak. Coba kalau anak Sanmori itu ada Sanmori ke Cipta Lahat tuh nyalain. Mau bikin pelek kayak ini penyok. Tapi Bapak udah pernah ke Baduy? Baduy belum. Ya udah ya. Udah Pak. Cobain Pak Baduy Mas. Baduy kan lu beli ban sama gue pulangnya. Oh ya itu Baduy itu. Pusing banget itu Pak Baduy. Baduy langsung ada ban nggak Om? Ada, gue bilang gitu. Gara-gara ke Baduy gitu. Itu Pak. Itu ban udah kayak wah, sesar banget Pak itu. Sampai bingung Pak, bunyi kerikil aja surak. Ngelihat nih, yang lain pada enak ngerokok di Indomaret ya, pada ngerokok. Aku ngelihat ban udah keluar Pak, busah. Terus. Udah bingung, udah gini. Dan lalu udah pulang aja. Aku sampai ngomong gitu loh ke pasukan bulu tuh. Udah, bulu balik aja, ntar gue nginep aja di sini. Itu udah pasrah Bu. Soalnya jam berapa kita Pak itu malam ya? Malam banget Pak itu. Meledak gitu kan. Enggak, udah keluar apa angin nih kan pas posisi gerimis lemes Pak. Kelihatan itunya. Iya, aku udah puyeng gini aja kan. Pada pulang, nggak boleh lah, udah gitu kita udah tenang ayo gitu. Wah itu sampaikan nama Om Adi itu dipantau terus sampai dari belakang. Udah ayo, sok bisa kan? Nyampe Pak, dipegang udah toel Pak. Inilah yang menyebabkan. Makanya aku langsung ke Bapak ya Pak. Pak, Maxis berapa? Murah tenang ya. Habora kan tidak ya? Diskon. Tapi nggak menyebabkan trauma kan? Enggak Pak. Itu emang the best Pak. Emang Paling terbaik itu tempatnya. Pak Bawo emang kayak gitu orangnya. Iya. Pak Bawo emang gitu. Bikin nih lambung saya nih kemarin saya langsung turun berok saya. Pas pulang saya urut. Emang tuh pelaksananya nggak jelas itu. Maksudnya bilang lah itu kan jalan batu semua ya kan. Iya Pak. Kalau orang yang ada ambeien, gini udah. Gitu rasanya tuh gini. Blok. Enggak. Buset itu ngerasain ya kan. Udah temen gua nih, es gua Malik sakit ya kan. Tidur ya begini kan. Ya Allah kata gua. Sambet apa di mana ya? Gitu. Itu yang gua rasain memang kalau di Habora tuh ya ini banyakkan acara touring-touringnya. Bener. Sakit gue. Kalau duit nggak ada, pokoknya kalau di sini yang mau miskin ayo masuk sini. Ini adalah produk-produk yang bikin kalian itu jadi. Tapi motor kalian ganteng, ya kan? Terbaik lah pokoknya. Orang tua kalian jual tanah. Asal jangan gerak pintu ya. Berarti kalau pakai motor yang udah beli modif di sini bisa gini ya. Halo Dek. Ya, Bisa dong. Ya kan? Makanya ya
kalau modifikasi itu emang sebenarnya kalau modifikasi itu kayaknya nggak ada ini ya Pak, unlimited ya kayaknya. Iya, nggak ada puasnya gitu loh. Benar. Karena setiap produk tuh datang lagi, Keluar terus, Pak. datang lagi gitu kan. Makanya mau di dimanapun modifikasi tuh gak bakal ada ujungnya. Benar. Nggak selalu udah pasti ada terus keluar kan namanya produk ya. Yang terbaik yang ini. Gak bakal ada ujungnya sebenarnya Pak. Capek. Kalau kita sendiri Chan, motor udah habis berapa Chan? Modifikasi. Kalau dihitung-hitung gitu. Aduh, saya nggak suka modifikasi Pak. Harga motornya aja. Saya nggak suka modifikasi motor, modifikasi diri. Tapi nanti juga impactnya bahaya buat anak yang kecap. Biasa naik motor bagus kan, Iya. boncengin sama temennya naik beat. Ini beda sih, gue geli. Motor bapak lagi Pada pegel sih Pak. Datang pacaran naik beat, ya kan. Datang lagi, set. Pas anaknya bapaknya keluar, kamu naik motor itu. Iya emang kenapa? Kamu nggak geli? Aku geli sih Pak, aku nggak mau naik motor itu. Aku udah biasa naik motor papa. Karena mental kan, bapaknya pura-pura matiin motor nih, set, ya kan. Besok kamu datang lagi tuh gue yakin. Benar gitu. Kamu naik motor, kamu nggak bilang sama aku. Menurut gua kata dia. Tapi memang nanti kan jadi kebiasaan juga kan. Maksudnya kalau anak biasa ikut bapaknya touring, apalagi dengan naik motor-motor, ya lumayan lah gitu lah ya, lumayan lah gitu. Kan akan terbiasa juga gitu. Gak mau sih. Nanti coba beliin motor-motor inilah yang second Scoopy lah, Scoopy yang Scoopy karbu dah gitu. Karbu lah gitu kan. Yang lampu, yang kadang-kadang tuh lampu senya suka dikena kaki para patah. Coba beliin itu dah, saya yakin gak bakal mau pasti. Benar. Kan ngeliat kan Scoopy karbu kan, spionnya kan pada ngawer kan ke bawah. Itu karena keselak sendiri gitu. Oh ininya yang belakangnya apa sih itu stepnya ya? Iya, enggak ini kan nongol tuh dia spion kan sen belakang. Oh, lampu sen. Lampu sen ya kan. Iya. Naik nih mama gini kan. Letak. Mama gitu tuh. Iya nah, kayak main kayak main apa? Kayak main karet. Motor gua gitu, mau bini gua. Pas pakai dia. Ya, hapusnya lagi ini gua benerin dulu. Tunggu lu aneh. Gak bakal mau pasti. Karena ya itulah, kalau modifikasi memang tidak ada puasnya. Pasti ada ininya lah. Pasti terus-terusan. Terus-terusan. Pelak turun ini, palang 5 turun palang 7, palang beca, palang delman. Palang itu, ada lagi. Aduh. Ada tuh ya? Ada udah sekarang kan, betul nggak? Ya, Pak, kalau mau pintu. Dari palang 3 Pantun dulu dong. Pasti mereka tuh ini loh Pak. Kalau yang orang-orang modifikasi ya, nabung. Ada loh Pak, benar. Dia benar-benar nabung Pak. Tahun depan Pak, terus rombak nih semua. Tapi benar Pak, ada teman benar-benar dia nabung. Benar Pak, dia tahun depan itu benar-benar berubah Pak kata. Hasil nabung dia gitu kan. Emang dia ini juga gitu kan, masih sekolah Pak. Nabung dia walaupun setahun besok ganti konsep. Nah, itulah gitu. Ganti konsep semuanya. Bener Pak itu. Ada kok Pak. nabung irit bapaknya. Tapi kadang kita suka pilihnya ke situ ya Pak ya. Kita pilih, oh ini harganya segini, ini dari mana ini kata bocah ini masih sekolah. Kadang kita berpikir di situ. Tapi kan gimana emang ekonomi harganya seperti apa kan kita tidak tahu ya. Itu sih benar. Ada kita pikirannya ke situ mulu tuh. Dari mana tuh? Anjir ini masih baju-baju seragam nih. Jangan kadang kita kan di situ dari mana gue yang gawe aja masih mikir gitu kan. Nah, karena kan nggak tahu kan ekonomi keluarganya seperti apa gitu kan. Yang berseolin ya kan. Nah, itu Pak. Udah ngeri-ngeri deh harganya gitu kan. Sekarang tuh yang mahal-mahal 10 juta 12 juta kalau kaps itu yang suka dipakai di Paris. Oh, itu KS Pak, King Speed. Nah, King Speed tuh mahal tuh. Tapi lu cek deh perutnya dia udah dibelekan enggak? Orang orangnya di rumah Pak. Orangnya di rumah gitu Pak. Paling San Mori doang, kenapa makan San Mori doang? Kecapean nggak boleh touring kan kalau ginjal 1 juga. King Speed 12 juta, 14 juta. Buset gua kalau lihat begituan, Allah Akbar, ini gimana gitu. Kalau ngikutin teman kita di kap mau jangan ikutin lah dia mah. Aduh, Biar kayak keluar duit loh. Jajan gitu. Lalu bentar ngepet dapat duit. Main dia bersin lagi flu kan, keluar duit dari situ. Iya kan ya. Jangan ditiru lah. Jadi ngikutin aja sesuai kemampuan ya. nah, Ya kemampuan. dalam sesuai kemampuan saja.
Sama juga kayak di sini nih, sesuai kemampuan aja. Budget kata dia mau bodit 1 juta atau 500, kalau ditawarin stop dulu. Itu benar-benar stop dulu udah. Stop dulu. Katakan hati aja sesuai katakan hati aja. Oh, udah. Dari kata orang dagang, nah masih tanggung nih. Diskonnya ini nanggung nih diskonnya. Siapa tadi ya? Siapa tadi ya? Gak dilempengin aja. Lempenginnya tuh ya, yang kata-kata lempenginnya tuh. Ngomongin jadi berapa? Benar. Yang bisa bikin berhenti modif apa? Yang bisa bikin berhenti modif, ya mati. Diomelin bini kali. Motor lu dipakai malu, tapi pernah rusak semua mau dia. Tapi faktanya kalau kita diomelin bini, yang namanya kita hobi, Enggak sih. ya karena gitu ya. Kalau cowok kan memang butuh mainan ya, kayak hobi lah ya, Iya. untuk tidak menyimpang, biasanya gitu kan. Kalau ditahan justru malah jadi kayak apa ya? Jadi kayak nggak ini aja gitu, kayak Nggak ada kayak ngerasa pelampiasan, dikekang ya. gitu loh. Kita laki-laki nih gitu kan. Hobi kita paling mau di berapa sih gitu, nggak sampai yang kita juga mikir kan, punya duit gaji bisa sisa 2 juta misalnya gitu kan, paling beli part 500.000 ya kan, beli apa, paling beli model lah, beli apa lah, beli bracket box lah kan gitu doang kan. Kadar prioritasnya Iya. ini berbeda. Jadi setelah berkeluarga biasanya kita lebih mikir lagi sih. Oh, ini buat ke rumah, buat anak, buat istri gitu kan. Apa berkeluarga? Enggak juga sebenarnya yang berkeluarga juga banyak yang masih modif. Cuman kadar ininya prioritasnya berbeda. Jadi yang diutamakan biasanya ke rumah dulu. Ketika di rumah sudah terpenuhi semua, baru untuk yang hobi kita gitu, biasanya sih gitu. Betul. Ya Pak. Betul. Betul. Apa yang itu Pak? Ya itu motor. Jadi seperti itu, modifikasi tidak ada habisnya. Ingat anak-anak, kalau mau modifikasi nabung, Menabung, modifikasi tidak ada habisnya. tidak ada habisnya. Ya. Udah 46 menit. Oke. Bapak 47. langsung ini Pak, kasih ujangan lah, ujangan. Aduh, kasih beja. Sebagai yang paling tua. Ini kan ditonton juga sama Thailand nih, bahasa Thailand. Apa Naikเลยnaik kap. Tonton nama Thailand, warga Thailand itu suka modifikasi. Cina enggak? Cina. Hah? Cina kalian. Oh, dia panggil. Gue pengen ngeliat dia ngomong Cina di sini. Gue bisa Cina tapi yang di Metro TV bahasanya. Bikin duet ya betul. Ya Pak, silakan Pak. Ada apa ya? Jangan tentang modifikasi. Jangan tentang modifikasi buat anak-anak muda yang ingin modifikasi, kepengen ini itu, ya pastinya dilihat daripada kemampuan pribadi ya. Jangan sampai dipaksakan, jangan sampai kita pengen modifikasi tapi motornya dijual. Ya. Modifikasi apa? Motor dijual. Oh, itu motor dijual. Atau ada juga yang saya pernah dengar gitu pengen modifikasi gak ada BPKB. Ah, itu ya, jangan sampai IPA kayak itu. begitu ya. Kalau gue sih modifikasi nggak terlalu penting sih menurut gue. Cuma memang pengen juga tapi kayak enggak gitu. Jadi gue nungguin hibahan aja biasanya sih gitu ya. Jadi yang nempel di motor gue itu adalah hibahan rata-rata ya. Dari ini ya, Aceh Donclang biasanya. Bayar bang, akhir Itu basis KWT Attack Kota itu. betul. Basis KWT Attack Kota itu dan Jangka itu. Jakarta di zaman ini. Hujan-hujan naik karisma ke rumah gua, aku takut. Sawun gede banget. Buat yang belum kenal Asep, silakan follow Asep Mul. Asik. Dia juragan Donclang. Itu basis KWT yang benar-benar keras itu. Tangerang dia jalan-jalanin. Bekasi pernah itu dia Bekasi. Oh. Wah, itu. ke Bekasi. Baik yang itu. Teman kita ini. Apa? Kata-kata penutupnya tentang modifikasi Ya, intinya tetaplah ilmu padi. Semakin berisi ya semakin meredup Makin mahal Pak sekarang. Tadi Oh, padi mahal ya. Oh ya, Pak lagi mahal. Padi mahal, Pak. Terus sekali konsep mahal tuh tadi. Waduh, benar. Tetaplah ya, itu benar kata Pak Bowo itu nabung. Jangan memaksakan selagi masih ada kebutuhan ya, kebutuhan yang paling utama yang diutamakan. Betul. Itu aja dari saya. Oke, kalau gua dari Pak Angga-anggap yang kalau dari gua sih modifikasi ya pertama ya lihat juga finansial ya dari keluarga. Biasanya kan kalau anak-anak
Kita bicara tentang anak sekarang ya, modern anak sekarang itu lebih pada begini ke orang tua, ngerongrong. Tapi kalau memangnya kalau bisa nabung ya kan, ditambah juga ya safety riding lah tetap lah. Peduli sama rider sekitar lah, kayak lu rokok itu percuma lu mau dikasih kata apapun tapi ini lu nggak dipakai nih di jalan. Lu kayak apa ya? Kayak sampah di jalan gitu. Asik. Itu doang sih, ya kan? Jadi kayak lu ngejelekin jati diri lu sendiri sebenarnya. Itu aja. Kalau modifikasi itu tidak ada habisnya. Oke. 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 Udahan aja ya. Udahan deh, silakan. Ya, Tutup lah. udahan aja kalau gitu. Sampai ketemu lagi. Udah amat, kapan lah. Nggak tahu. Sampai ketemu lagi di Habora Habori. Habora. Hai.